Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahim Syah. NIM saya 2331407011111040 dari kelas T4F. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan untuk penyelesaian tugas UTS saya keamanan komputer dengan judul autentikasi dan akses kontrol. Jadi saya izin untuk Pak Johan Erika HPM-Kom dan Pak Firman Pratama Dewantara SSTMMT untuk menggunakan PPT yang beliau buat. Jadi disclaimer, seluruh informasi ini ditujukan untuk pembelajaran dan tidak dibenarkan untuk digunakan di luar perkuliahan. Jadi penggunaan informasi ini di luar perkuliahan dan di luar tanggung jawab dosen dan menjadi tanggung jawab pribadi pengguna atau mahasiswa itu sendiri. Jadi apa itu autentikasi? Yaitu proses verifikasi identitas pengguna atau perangkat sebelum diberikan akses ke sistem informasi. Jadi untuk misalnya login, kita akan tahu siapakah yang login, apakah admin atau user. Selanjutnya untuk metodenya seperti contohnya itu password based authentication, menggunakan username dan password untuk masuk ke suatu sistem informasi. Selanjutnya multi-factor authentication. Yang pertama something you know, seperti tadi username dan password. Yang kedua something you have, seperti token atau OTP autentikasi. Yang ketiga something you are, biometrik seperti sidik jari atau autentikasi wajah. Selanjutnya akses kontrol itu sendiri, yaitu proses untuk memastikan pengguna sistem memiliki hak akses yang sesuai. Jadi ini sistemnya berfungsi untuk memverifikasi siapa yang mengakses web tersebut. Bukan memverifikasi, seperti menentukan role-nya, apakah user atau admin. Jadi metodenya ada beberapa. Yang pertama discretionary access control, yaitu pemberian akses terhadap pemilik resource. Yang kedua mandatory access control, hak akses ditentukan oleh administrator. Yang ketiga role based access control, yaitu hak akses diberikan sesuai peran atau jabatan di sistem. Dan yang terakhir attribute based access control, akses kontrol tersebut berdasarkan kebijakan atau diberikan berdasarkan kebijakan tertentu. Yang tadi discretionary access control, di sini seperti contohnya memberikan akses view, edit ke file atau folder di Google Drive. Jadi kita bisa menentukan aksesnya siapa saja dan siapa yang bisa mengakses atau mengedit, seperti editor atau cuma hanya melihat saja. Untuk mandatory access control itu sendiri, pengguna sistem informasi hanya diberikan akses sesuai jabatannya. Jadi jabatan rendah tidak dapat mengakses data atau informasi di atas jabatannya. Dan hak akses ini tidak bisa diubah oleh user. Jadi cuma admin saja yang menentukan aksesnya. Lalu role based access control, ini seperti hak akses pengguna SIAM, dosen, mahasiswa, tendik, ketua program studi, dekan, rektor itu bisa mengakses dan mendapatkan jabatan sesuai di sistem. Yang terakhir attribute based access control, contohnya Gmail ini mencatat browser, IP address dan lain-lain. Jika akun Gmail diakses dari perangkat baru akan meminta verifikasi. Jadi misalnya kita akan mengakses suatu akun atau akun kita sendiri misalnya di berbeda perangkat seperti laptop, mungkin Gmail akan memberikan 2 step atau 2 langkah verifikasi untuk menentukan apakah pengguna asli kita atau orang lain. Jadi untuk implementasinya saya menggunakan role based access control seperti ini tadi.
Lalu kita klik register dulu, misalnya namanya bebas. Kalian isi konfirmasi, klik register. Di sini sudah masuk dashboardnya. Ini sebagai user atau pengguna biasa. Nah, di sini profilnya juga sudah sesuai. Sekarang kita logout dan login seperti register yang tadi. Masukkan password, klik login. Maaf, nah jadi setelah register, login ini sudah bisa. Lalu bagaimana untuk adminnya? Di sini klik register dulu untuk admin. Oke, sudah berhasil ini masuk. Lalu logout. Ini kita coba untuk login menggunakan akun yang sudah kita register tadi. Nah, di sini adminnya sudah masuk. Jadi sekian presentasi untuk menyelesaikan tugas VTS saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.